Kita masuk pertemuan kedua. Kita akan bahas tentang metode. Oke, kita baru memulai perjalanan kuliah ini. Ada di pertemuan kedua tentang metode. Dan kalau di peta yang ini, kita akan coba membahas bagaimana kita menangkap, mengcapture fenomena dari ini semua. Misalkan, bagaimana karakteristik sistemnya, apakah dia memberikan stimulus yang terlalu berlebihan kepada pekerja atau operator, lalu bagaimana manusia merespon itu, dan hasil atau proses kerjanya itu kayak apa jadinya. Nah, ini semua bisa ditangkap oleh metode-metode ergonomika atau psikologi kerekayasaan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokok bahasan di pertemuan kita malam ini. Atau kalian udah yang mau sholat dulu atau gimana? Sudah semua? Sudah. Yang perlu sholat? Sudah, oke, sudah ya. Makan malamnya ditunda dulu ya. Saya juga lapar ya. Oke, kita mulai dari pendekatan psikologi kerekayasaan. Jadi 3 hal ya kuncinya. Yang pertama dia itu adalah multidisiplin, interdisiplin, dan applied atau terapan. Jadi kan kalian udah semester 6 nih, udah 3 tahun, 2,5 tahun lah belajar berbagai macam teori-teori psikologi kan. Lalu Anda mulai berpikir penerapan nih di real world, dunia nyata, di konteks lingkungan kerja terutama yang sebenarnya. Lingkungan kerja itu maksudnya bukan industri aja, tapi ya sehari-hari kita melakukan sesuatu. Bahkan ada yang neliti tentang ergonomics in kitchen, dapur misalnya, pencahayaan di dapur seperti apa, setting atau layout dapur supaya kerjanya optimal itu kayak apa. Itu ke situ bahasanya bisa sangat-sangat terapan. Multidisiplin artinya, jadi kalau Anda lihat yang paling atas itu disciplinary. Jadi kalau Anda ngobrol sama orang antropologi misalnya, dia memahami manusia dari sudut pandang budaya. Dia punya cara sendiri. Misalkan etnografi. Etnografi berarti Anda tinggal dengan suku-suku tertentu atau kelompok orang tertentu di situ, mendalami kebiasaannya, apa yang dia makan, pola kegiatannya sehari-hari dan seterusnya. Itu kan relatif tidak dikenal di psikologi. Anda nggak jarang belajar itu. Mungkin di kualitatif hanya disinggung-singgung sedikit. Psikologi punya sendiri kualitatif, biasanya wawancara, observasi gitu. Nah, multidisiplin, dia mencoba menggabungkan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda sebetulnya, tapi topiknya sama gitu, tema besarnya sama. Di kotak yang warna hijau itu. Jadi dia masih terpisah-pisah tuh permasalahannya, tapi topiknya sama. Misalkan tentang bagaimana manusia ini menerima keberadaan teknologi baru misalnya. Psikologi punya cara sendiri, antropologi punya cara sendiri. Hukum mungkin bisa melihat dengan hukum juga subjeknya manusia, ini bisa lihat juga. Lalu level berikutnya adalah interdisciplinary. Ini lebih advance lagi bahwa satu persoalan itu disintesiskan, metode-metodenya, caranya, local knowledge-nya, semuanya itu menjadi satu gitu. Jadi untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sama. Psikologi kerekayasaan ada di level yang dari 2 ke bawah. Convergence termasuk juga. Dia menggabungkan antara academic knowledge, riset, dan bahkan conventional knowledge. Jadi misalnya kayak apa yang biasa dilakukan orang untuk menyelesaikan pekerjaan itu yang real seperti apa. Kadang-kadang teori kan beda sama praktek, yang Anda kan ngalamin itu. Teorinya harusnya begini, tapi prakteknya lain. Gitu. Harusnya pakai helm tuh kalau naik motor, cuma ke masjid misalkan atau ke warung 100 meter, Indomaret 100 meter masa pakai helm, pakai jaket segala macam. Dan buktinya Anda selamat-selamat aja kan dengan praktek seperti itu. Nah, itu local atau conventional knowledge. Itu apa yang diterapkan as practice. Kalau yang academic knowledge as taught, yang dipikirkan, yang diteorikan. Kalau yang conventional knowledge yang dilakukan gitu. So ini pendekatannya. Ini basic ya, melihat keilmuan psikologi kerekayasaan. Bahwa ini sebetulnya kuliah yang nanti akan sangat-sangat multidisiplin, interdisiplin. Jadi Anda kalau misalkan ya tertarik S2 psikologi kerekayasaan, human factors, nah ini teman-temannya dari berbagai latar belakang gitu. Ada yang dulu teman-teman saya itu ada dokter,
ada dia fisioterapis, ada desain produk, ada orang manajemen, ekonomi, terus ada psikologi, tentu banyak, dia lumayan mungkin hampir 50%. Teknik mesin, teknik penerbangan, banyak sekali. Jadi macam-macam latar belakangnya. Sehingga Anda harus open, Anda harus terbuka untuk belajar hal-hal baru gitu, di luar core kompetensi Anda psikologi. Bahkan itu bisa jadi added value untuk menambah kepakaran kalian juga. Nanti akan kelihatan, kita belajar bukan cuma psikologi, tapi bahkan belajar teknik. Rekayasa itu kan engineering, engineering psychology bahasa Inggrisnya ini. Psikologi kerekayasaan. Jadi belajar teknik juga, belajar rekayasa gitu. Ya tentu Anda nggak sampai suruh bikin jembatan atau rumah, tetapi prinsip-prinsipnya gitu. Value-nya tuh apa sih gitu, merekayasa sesuatu. Di pertemuan pertama kan saya sampaikan bahwa problem, teori, terus gimana cara kreatifnya, mengujinya gimana. Nah, cara kreatif itulah rekayasa. Kita merekayasa sesuatu dari baseline-nya, lalu coba cara 1, cara 2, cara 3, bandingkan. Nah, itu engineering, itu rekayasa. Pendekatan dasar ini mengulang sedikit saja dari yang sudah Anda pelajari. Non-eksperimen seperti kuantitatif, non-eksperimen seperti survei, kuesioner, skala, ini kan semua dirangkum di mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif secara umum. Kemudian belajar psikometri dan turunannya, penyusunan skala, apalagi item response mungkin ya, kuliah pilihan seperti itu. Nah, ini non-eksperimen. Kuantitatif eksperimen ya kalian lagi belajar juga di semester yang sama. Di kurikulum yang baru dia digeser ke semester 5 karena 6 ini harusnya udah yang terapan pilihan-pilihan yang metode harusnya udah beres semua, udah selesai. Karena ini asumsinya metode sudah paham atau sudah dapat lah basic. Kuantitatif psikofisiologis ini yang baru, nanti saya coba kasih demo, bukan demo sih, cuma saya lihatkan aja karena setupnya agak lama. Saya lihatkan beberapa mainan yang mungkin nanti bisa kalian pakai tuh buat skripsi atau apa, mau PKM atau apapun itu. Kualitatif, wawancara, observasi itu basicnya, nanti dikembangkan dari ini untuk sesuai kebutuhan dari psikologi kerekayasaan. Jadi nanti jenisnya macam-macam. Klasifikasi 4. Pertama metode physical, psychophysiological, cognitive and behavior, perilaku kognitif, dan metode lingkungan. Nanti masing-masing pendekatannya beda. Kita mulai dari yang physical. Physical ini adalah fokusnya ke orang. Jadi orang kaitannya dengan sistem otot rangka dan usaha yang dia lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi manusia itu kan ada otot, ada tulang. Otot nempel di tulang, itu membentuk yang disebut sistem muskuloskeletal. Nah, ini Anda belajar udah di luar psikologi nih, biomekanika namanya. Nanti kita pelajari sedikit di bagian fisiologi kerja. Tujuannya adalah mencegah cedera fisik dan ketidaknyamanan fisik. Jadi bagaimanapun kerja itu kan bergerak ya. Bahkan ketika Anda diem, stationary, Anda sedentary work istilahnya, Anda duduk aja gitu, kerja kantoran, itu Anda sebetulnya bergerak dalam artian otot Anda ada yang kontraksi dan melemah gitu, yang menyebabkan Anda bisa berdiri tegak gini, dan itu disupport oleh tulang, ya kan? Jadi Anda kerja duduk pun itu bisa beresiko untuk ya kan, kalau kelamaan duduk nanti ambeien atau apa gitu, pokoknya nggak nyaman gitu. Kalau duduknya nggak bener atau posisi kerjanya nggak bener, nah ini akan problem lagi. So itu nanti kaitannya dengan kenyamanan fisik yang umumnya nanti akan berpengaruh ke kenyamanan psikologis juga gitu. Kerja jadi nggak konsentrasi, produktivitas menurun, macam-macam. Jadi prinsipnya itu sistem otot rangka dan usaha kerja manusia itu ada batasnya. Jika melebihi batas, potensi tidak nyaman. Misalnya apa? Ya gampangnya gini, Anda kepala nih, kan nggak bisa Anda muter ke belakang kan. Dia cuma punya batas 90 derajat sekitar itu, ke kanan dan ke kiri. Ini keterbatasan persendian di sini. Begitu juga tangan, kaki dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada kerja yang harus mengeksersis kepala Anda ke belakang banget gitu, nah Anda harus merekayasa tuh gimana supaya kerjanya itu enak gitu. Misalkan kerjanya mengharuskan Anda harus nengok terus gitu. Apa ya kerjanya kayak gitu ya?
apa ya kerja kayak gitu, tukang parkir atau apa gitu. Ada nggak kerja yang kayaknya sebentar-bentar harus nengok gitu, atau mungkin desain kerjanya deh, pabrik ya, betul pabrik ya salah satunya. Atau kalau misalkan dia, nah itu gampangnya gini deh, dulu saya pernah kerja yang agak berat fisik tuh ya. Waktu kuliah S3 itu kan part time, saya part time jadi tukang bersih-bersih WC. Itu gerakan fisik yang paling sering itu adalah pas bersihin toilet, bowlnya itu, bowl. Itu kan intuisi saya kan ya yang gampang sikat begini kan. Jadi itu saya membersihkan setiap hari paling nggak 14 toilet, terutama di toilet perempuan itu kan mereka nggak ada urinoir, jadi kamar-kamar toilet itu ada banyak, 7 minimal kalau di gedung saya dulu. Laki-laki cuma 3 atau 4. Dan 2 lantai biasanya, jadi shift saya itu di 2 lantai. Jadi banyak sekali, dan itu harus satu-satu begini kan, apalagi kalau yang udah, mohon maaf, udah mengeras ya, jadi itu harus perlu ekstra effort, usaha kerjanya lebih lagi. Suatu ketika supervisor saya itu nyamperin, Mas, bahasa Inggris tentunya ya, bro, kita nggak boleh begini terus. Jadi kalau bersihin, kalau untuk reach yang bawah, yang main itu bukan punggung begini kayak orang ruku, karena nanti ini spine, tulang belakang itu kan segmen-segmen gitu, di antara segmennya itu ada disc yang itu bisa pecah kalau misalkan kita terlalu sering begitu. Dan dia udah ngalamin, udah 30 tahun kerja jadi cleaner, dan dia akhirnya ada yang dioperasi, dipindahin gitu, jadi jalannya agak pincang gitu. Jadi dia harus gini, jadi yang main tuh lutut, jadi otot paha sama apa ini, bawah ya, betis gitu. Jadi yang main ini gitu, jadi tulang ini relatif lurus gitu, jadi dia bersihnya begini. Nah masalahnya kalau kita begitu kan hidung makin dekat ya mainnya, jadi ini tambah bau gitu. Jadi tapi ada pengendaliannya, pakai masker dan seterusnya. Itu contohnya, itu metode fisik. Salah satunya adalah dilihat dengan, ini contohnya, RULA namanya, Rapid Upper Limb Assessment. Jadi intinya dia kayak skala yang kalian suka buat di kuliah-kuliah tentang penyusunan skala atau alat ukur. Cuma dia sudah ada guide-nya. Jadi misalkan tangan atau leher atau kaki dan seterusnya itu kita mengobservasi gitu, dia ada di level yang mana gitu. Apakah dia terlalu nunduk, terlalu begini atau macam-macam. Nanti dicentang angkanya yang berkaitan, ujung-ujungnya nanti dapat skornya berapa gitu. Jadi sama seperti kita mengobservasi, kayak kalian kuliah observasi, ya kan? Kalian punya guide-nya. Nah, guide-nya ini sudah terstandar, namanya RULA gitu. Jadi bisa kita langsung observasi di pabrik kalau Anda ke pabrik, atau lewat video footage, atau berbagai macam cara. Intinya kita dapat gambar orang melakukan proses kerja itu. S2 saya pakai ini. Jadi saya kesasar di ergonomi fisik. Jadi pakai RULA untuk mengamati postur duduk penumpang angkot. Jadi ini angkot, Anda tahu ya apa bahasa Malangnya, angkot ya. Angkot di Makassar apa PT-PT ya, PT-PT di Jakarta namanya jadi keren, Jaklingko aja, padahal angkot-angkot juga. Angkotnya model begini kan, jadi dia kan minibus atau mikrobus lah, mereka sebutnya mikrobasis. Kabinnya kan tidak optimal ya untuk duduk gitu. Contohnya orang ini kan, dia posisinya seperti itu. Jadi nah ini saya menggabungkan metodenya orang antropologi, namanya contextual inquiry. Jadi kita langsung stay atau mengamati pekerjaannya. Jadi saya jadi kernet angkot nih selama 1 minggu. Jadi kernet, artinya saya ikut narik dari habis subuh sampai jam 2 siang. Jadi berapa rit gitu, satu rit itu dari tujuan A ke B, B ke A, satu rit gitu, bolak-balik. Jadi lumayan tahu lah gitu ya, supir angkot kayak gimana, terus ada timer, terus ada ya di terminal macam-macam gitu orang-orangnya. Lalu penumpang naik turun seperti biasa, duduk postur natural. Justru itu yang saya pengen tangkap, natural. Dulu waktu awal-awal mendesain studi ini sama profesor saya, pilihannya 2. Saya merecreate angkot ini di Inggris dengan posisi duduk seperti itu, dia siapkan bahannya. Cuma setelah dipikir-pikir bakal lama, udah mending kasih duitnya ke saya buat saya pulang ke Indonesia, saya dapetin angkot asli gitu, secara lebih natural gitu. Ya, akhirnya disetujui yang ini. Angkot pasang 3 kamera GoPro,
dari berbagai sisi, nanti kita gabungkan jadi satu untuk mendapatkan berbagai macam postur. Nggak kelihatan nanti di PPT-nya bisa kalian, sudah saya upload ya di Brown. Jadi leher, lengan, kaki itu macam-macam karakteristiknya saya kumpulkan, saya klasifikasikan, dapat 11 postur. 10 plus 1, 11 itu yang tidak terdefinisikan. Artinya jarang. Misalkan ketika angkotnya lagi sepi, dia gelosoran begini gitu. Kan ada orang gitu. Jadi ya udah itu nggak akan masuk lah. Beberapa postur, kemudian saya hitung time sampling 5 menit, lalu occurrence-nya atau frekuensi terjadinya seperti apa, didapatkan 4 postur, nomor 1, 2, 3, dan 9 tadi ya. 1, 2, 3, 9. Nah, yang baru di sini adalah kebaruan dari penelitian ini. Saya tidak langsung menghitung posturnya secara manual, tapi dimodelkan dengan yang disebut digital human modeling. Ini pasti bukan metode psikologi, Anda nggak akan dapatkan ini di kuliah manapun psikologi, karena ini metode orang teknik. Jadi kita coba recreate manusia yang kita tangkap ini beneran ke digital human. Jadi posisinya kepalanya berapa derajat, kita kira-kira sama profesor saya, kita iterator. Saya pikir ini sekian derajat, Prof. Dia bilang enggak, ini kayaknya kurang. Jadi ada apa ya, barrier, ada apa, supaya tidak terlalu subjektif. Ini subjektif, kritiknya ini adalah subjektif sekali kan, karena menurut saya. Dan tapi supaya nggak terlalu subjektif, ada satu orang lagi iterator. Lalu nanti setelah jadi, itu udah diklik, dia simulasikan, keluar skornya. Gitu. Rula itu nanti akan menjadi 3 kategori, hijau, kuning, dan merah. Hijau itu aman posturnya, kuning itu agak bahaya, dan merah itu sudah sangat berbahaya, apalagi kalau prolonged, jadi lama. Jadi Anda bayangkan yang nomor postur 3 dan 9, itu yang bikin dia bahaya adalah kepala dan punggung. Jadi dia, orang duduk di angkot, itu ada kecenderungan dia akan lihat ke arah kendaraan bergerak. Pertama karena mungkin itu natural, intuitif. Kedua, ya Anda bayangin angkot sempit. Kalau lagi penuh, dia dengkul ketemu dengkul. Terus nanti mau lihat-lihatan gitu, nanti takutnya nyaman gitu kan dengan orang di depannya. Ya kalau cewek gitu, kalau sama-sama cowok kan bahaya, atau sama-sama cewek. So dia pasti akan nggak nyaman tuh, apalagi kalau kondisinya penuh ya. Terutama ketika pagi dan rush hour sore, ya ada sesi sore juga waktu itu. Ya dia lama tuh, kadang bisa 15 menit, 10 menit ya begini aja gitu. Jadi kalau bayangkan itu setiap hari dan akan ada dampaknya. Dulu tadi ya, kembali ke cerita saya waktu jadi cleaner itu, dulu waktu ditegur sama supervisor saya bilang, nggak apa-apa lah, saya masih kuat gitu, begini-gini aja kan, daripada jongkok lebih nggak enak gitu, lebih dekat dengan target gitu, jadi nggak enak. Akhirnya saya nunduk gitu. Tapi memang terasa sih, sudah 4 bulan, 5 bulan kerja itu mulai tuh, aduh, ini ada dampaknya rupanya. Jadi betul bahwa begini-begini terus kan, setiap hari kalau dihitungin bisa dapat berapa puluh kali begitu tuh, karena satu WC pindah ke yang lain gitu. Lalu rekomendasinya, nah ini bentuk rekayasanya, bentuk engineeringnya. Ya udah, karena madep ke sini, kebanyakan perilakunya mereka adalah madep ke arah kendaraan bergerak. Angkotnya dibikin kursinya ke depan, cuma kekurangannya nanti ya jumlah kursinya akan menurun, dan itu akan kaitannya dengan pendapatan ya. Nah, kalau di Bekasi dulu itu saya ambil di Bekasi dulu. Ada orang Bekasi nggak? Di Bekasi itu kan angkotnya 4, yang kursi pendek sini, yang sisi pintu 6 itu yang sisi panjang, 2 yang di dekat pintu tuh. Jadi dia madep ke sana, madep belakang. Belum lagi yang gantung di pintu. Nah itu anak sekolah biasanya. Nah, itu kan sekali jalan udah dapat 4, 6, 2, 14, depan 2, 16 gitu. Jadi sangat indigenous lah caranya gitu, sangat Indonesia banget. Ini saya ambil contoh angkot di Kalimantan nih, Balikpapan. Ada yang dari Balikpapan nggak? Dia angkotnya dulu ya, nggak tahu sekarang, ini 2000 berapa, 2015, 2016 gitu. Dia madep ke depan semua. Jadi sudah ada contohnya sebetulnya. Bentuk rekayasa seperti ini. Nah ini kekurangannya. Jadi postur yang kita observasi itu kita translate ke digital human modeling, dan itu subjektif. Karena saya yang translate, ya itu akan
ya subjektif saya gitu yang sesuai dengan persepsi saya gitu. Kalau di gambar dia kayaknya begini, terus di komputer kita miripin lah sebisa mungkin menyerupai dengan apa yang kita tangkap di gambar. Lalu ada caranya yang lebih objektif. Saat itu belum terlalu banyak metode ini, atau masih berkembang lah. Kemudian beberapa, kayak setahun terakhir, 2 tahun terakhir, saya penasaran sama metode yang sedang berkembang juga. Ini metodenya orang-orang ilmu komputer. Namanya computer vision. Jadi visi komputer, penglihatan komputer. Jadi komputer yang suruh baca itu video, lalu nanti dia ukur posturnya, posenya, yang disebut dengan computer vision. Jadi dia bisa detect posisi tulang dengan model deep learning. Ada tahu ya istilah AI, ada machine learning yang lebih advance, deep learning. Nah ini contohnya, ketika dia bisa mendetek gerakan gitu, nah itu kan ketahuan tuh orang lagi minum misalkan, maka postur atau angle ini berapa degree ini bisa kelihatan. Dan dia bisa mendeteksi ketika jumlah orangnya banyak, misalnya ketika lagi dance mob gitu, bisa kebaca. Lalu saya ulik lagi tuh data saya beberapa tahun lalu, saya coba dan ya lumayan bisa menangkap gitu. Ini posisi saya sederhana, jadi saya gerak-gerakin. Bapak-bapak yang hampir 10 tahun lalu saya rekam gambarnya itu, saya cobain dengan metode ini dan dia bisa baca itu. Cuma PR-nya adalah bagaimana yang masih saya kerjakan, bagaimana dia bisa mengukur sudut-sudut itu. Misalkan yang mbak-mbak di depan yang sambil ini megang ya itulah sapu tangan, sudut tangannya ini berapa. Ini menjadi kompleks karena ini video, ini kan gambar ya yang saya tampilkan, aslinya kan video, jadi dia bergerak terus. Nah itu saya ingin ambil skor tunggalnya yang mana, apakah istilahnya moving average, rata-rata yang bergerak, atau seperti apa. Nanti masih dipikirkan dan saya lack of skill, atau saya perlu belajar lebih banyak lagi. Jadi daripada kelamaan, ya dikerjakan bareng-bareng orang-orang ilmu komputer. Dan saya lagi bareng project ini sama teman di ITB gitu. Jadi mudah-mudahan dia yang nyoba bisa working lah. Problemnya adalah ini perlu komputer yang sangat-sangat kuat. Jadi saya coba nih di laptop saya untuk ambil sampel 10 detik itu 45 menit baru keluar kayak begini. Jadi lama sekali. Di komputer atas di lab data science itu lebih cepat sih, dia RAM-nya 16 GB, ada Nvidia GTX berapa gitulah, sekitar 4 atau 8 GB untuk video card-nya, GPU-nya. Masih agak lama juga karena ini kan video bisa 8 jam gitu satu hari. Itu kan nanti perlu super komputer. Itu Philcom kan punya tuh, UB punya tuh yang AI Center itu. Oke, ini contohnya. Metode lain sama sebetulnya, prinsipnya sama. Jadi Dutch Musculoskeletal Questionnaire, dia model-model itu juga sama dengan Rula. Lu bisa lihat sumbernya nanti ya, papernya. Atau Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Jadi pada dasarnya sama, dia akan melihat postur tubuh kaitannya dengan kenyamanan. Tapi dia sudah punya punya gambaran dulu, kalau misalkan punya teori dulu, kalau misalkan dia terlalu begini berarti persendian ini nanti akan kemungkinan gak nyaman gitu ya. Nah ini yang mudah-mudahan seru ya. Ini metode yang relatif baru mungkin, dan baru secara ini ya, untuk psikologi terutama. Anda kalau belajar biopsikologi beberapa tahun yang lalu, masih ingat nggak biopsikologi? Dulu nggak ngerti ya, sekarang lupa gitu. Double problem biasa. Fokusnya di aspek fisiologis manusia. Tujuannya memahami dasar fisiologis dari perilaku atau proses mental. Jadi gini, asumsi dasarnya adalah setiap respon psikologi kayak stres, mental workload, fatigue dan seterusnya itu akan diikuti oleh respons fisiologis tertentu, terutama untuk organ yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, SNS dan PNS. Apa itu SNS dan PNS?
Ada yang ingat? Itu bukan pegawai negeri sipil ya PNS. SNS Sympathetic Nervous System. Kalau PNS Parasympathetic Nervous System. Dia kan bekerja saling berlawanan, dua-duanya itu antagonis. Jadi kalau SNS mengencangkan detak jantung, PNS yang meredakan. Jadi kalau Anda tegang, Anda panik, detak jantung meningkat misalnya, itu kerjaannya SNS. Nanti udah tenang, balik lagi ke normal, itu kerjaannya PNS. Jadi ya ini. Nah, fundamentalnya itu di SNS dan PNS. Jadi ada dia constrict pupil, dilates pupil, saliva juga, heart rate dan seterusnya. Jadi simpatetik yang sifatnya fight, jadi response fight or flight gitu. Jadi meningkatkan detak jantung, memperlebar pupil dan seterusnya. Anda kan kalau takut matanya melotot, pupilnya melebar, nah itu SNS. PNS sebaliknya. Jadi kalau sistem saraf itu kan nervous system, pusat, peripheral. Pusat itu otak dan tulang belakang, peripheral ya yang ke seluruh tubuh. Peripheral ada dua, autonomous nervous system sama somatic. Somatic itu yang buat gerak refleks, autonomous ya ini PNS dan SNS. Ya 2,5 tahun yang lalu belajar biopsikologi, diingat-ingat lagi. Kemudian beberapa metode yang bisa dilakukan adalah EEG, elektroencephalography. Jadi prinsipnya kan tadi bahwa beberapa respon psikologis itu akan diikuti oleh respon fisiologis tertentu kan. Nah, organ apa yang merespon itu dan dalam bentuk apa itu berbeda-beda. Organnya misalnya otak, lalu dia merespon dalam bentuk electrical activity karena di otak kan ada neuron. Nah ini biopsikologi lagi. Neuron, di neuron ada apa tuh kalau buat nyambungin? Sinaps, terus dia nembakin apa tuh antar sinaps itu? Neurotransmitter. Neurotransmitter itu menghasilkan electrical activity kan, karena dia ada apa sih? Charge. Molekul yang ada listriknya itu apa? Pocari Sweat itu loh, dia ion, ya karena menghasilkan ion tubuh, ion. Jadi terutama sodium dan potasium. Sodium itu Na+, potasium Ka+. Nah, beda potensi itu yang menyebabkan adanya perbedaan elektrochemical. Jadi kalau kita mikir gitu, otak kita berfungsi, kognitif kita berfungsi, kognitif itu kan di otak. Berarti otak bekerja. Otak bekerja apa? Neuron-neuron itu tersambung. Berarti kan ada perbedaan charge atau ion tadi itu yang menghasilkan kayak spark listrik gitu, impuls listrik. Nah itu yang ditangkap oleh EEG. Dia akan menghasilkan sinyal dan nanti sinyalnya itu diklasifikasikan menjadi biasanya 4, beta, alfa, theta dan delta. Beta itu ketika misalnya lagi relax, lagi stres atau misalnya ada stimulus. Alfa ketika relax, theta, delta ketika sedang tidur, deep sleep. Salah satunya ini. Sebentar ya, mungkin kalau EEG ini makanya agak ribet karena dia perlu conductance. Jadi dia dipakai di kepala. Jadi antara otak skin itu harus didetekkan dengan sensornya. Nah, antara itu harus pakai kayak semacam kapas yang direndam air garam. Kenapa air garam? Karena tadi Na+ ya, sodium itu. Jadi biar ada conductance listrik situ. Dan itu harus direndam kayaknya sekitar 2 jam gitu. Cuma jadi agak lama. Saya tunjukin aja ya. Jadi kita punya alat-alat ini. Jadi nanti kalau mau skripsi pakai ini boleh lah gitu. Kan semester 6. Semester 7 skripsi. Ya, siapa tahu kan dapat ilham atau ide gitu. Kayaknya seru nih mainan beginian, boleh. Ya dia pakai kayak begini. Di sini ada yang mau mendemokan nggak pakai helm kayak gini? Ayo sini buruan. Biar kasih lihat gitu. Ayo. Nggak dinyalain, otaknya akan sama. Tenang aja, dia nggak akan jauh. Ayo. Kan kayak pakai helm ya.
atau apa yang buat berenang itu loh, atau kalau lagi di salon kali yang apa sih namanya? Ayo. Ya, coba pakai. Mana depannya? Depannya begini. Ini pakai deh sendiri. Caranya gimana Pak? Nggak tahu. Yang depan yang mana? Yang depan ini. Ya. Nah, gitu. Gini aja. Ya, gini. Kupingnya masukin sini kupingnya. Nah. Ya udah nggak usah dikencengin. Oh, kebalik. Ya, gitu. Ya, nah mantap. Mau difotoin? Pakai kameramu diupload. Ya, jadi ya boleh dipasang kalau mau dipasang. Enggak juga nggak apa-apa sih buat ini. Jadi ini nanti akan ditempelin elektroda kayak gini ya. Mana elektroda? Nah ini contohnya ya. Jadi dia kapasnya yang nanti akan ditempel di sini sebagai perantara atau conductance antara kulit dengan elektrodanya gitu. Ini elektrodanya nanti akan ditempelin satu-satu. Ini nggak saya buka ya, beresinnya males soalnya. Ini ditempel satu-satu dan ini yang akan kebaca. Dan ini akan berkorelasi atau kita nanti punya teori dasarnya dulu. Stimulus apa yang ingin disampaikan, terus apa yang ingin kita tangkap, misalkan stres, mental workload, dan itu correlate dengan bagian otak sebelah mana. Nah itu nanti dia yang akan jadi ini akan fokus di mana. Kalau misalkan bagian depan aja berarti di sebelah sini. Ini 16 channel. Iya 16 channel, jadi bisa dipasang 16 titik. Jadi kalau misalnya kita mau fokus ke area samping, misalkan untuk kaitannya dengan hearing, pendengaran, itu ya sudah kita fokus di samping aja. Nah ini contohnya. Jadi dia pakai semacam cap gini kayak apa buat berenang gitu ya, ditempelin di situ. Ini EEG. Jadi dia nanti akan spark atau impuls listrik yang dihasilkan neuron itu dengan medium cairan yang ada di otak itu kan dia akan bisa merambat ke kulit. Nah ini yang ditangkap oleh EEG gitu. Baik, terima kasih. Sudah. Tepuk tangan untuk. Jangan di bawah sini. Ya. Jangan. Ya. Pak, Ya. kalau yang tinggi ini apa tebal dan tipisnya rambut tuh ngaruh ke proses Ngaruh. Ya, ngaruh. Karena harus dimasakin dulu ya. enggak juga, tapi nanti begitu rambut itu kan dia kan begini kan posisinya kan. Nanti begitu sensor itu kira-kira mau diletakkan di titik itu, rambutnya digeser-geser dulu. Rambut kan tebelnya itu bukan melintang begini kan. Anda kalau rambutnya tebel melintang tetap aja kan akarnya itu bentuknya vertikal kan. Ya itu yang digeser-geser dulu. Itu mengingatkan saya pada kendala operasional. Jadi untuk setiap alat-alat ini punya kendala operasional. Tadi misalkan itu rambut, salah satunya dia harus ini dulu, biasanya pakai sisir tapi bagian ujungnya yang tajam itu minggir gitu. Jadi biar sensornya dapat gitu. Itu susah. Kedua apa? Apa coba? Perempuan berkerudung apa coba? Hijabnya pasti nggak bisa, dia harus dilepas atau dipasang di tempat private, ya kan? Terus baru dia pasang hijabnya lagi misalnya. Kalau Anda penelitinya laki-laki, investigator laki-laki itu kan agak PR ya. Jadi mungkin harus punya teman atau asisten yang perempuan, dia pasang di tempat yang private, lalu dipasang lagi jilbabnya. Itu kendala operasionalnya. Sama gerak, ini akan sangat sensitif dengan gerak. Jadi kalau Anda ingin mengukur perilaku yang real di lapangan, itu harus diusahakan sebisa mungkin dia nggak terlalu bergerak banyak-banyak gitu. Jadi misalkan Anda ingin mengukur kondisi lagi driving gitu, tapi drivingnya Anda mau sambil rally gitu, jadi gitu nanti akan sinyalnya berantakan. Tapi bisa diakalin dalam tanda petik, nanti dibersihkan motion artifact atau sinyal-sinyal yang terjadi karena gerakan, yang itu ibaratnya noise itu ada. Tapi ya tentu kalau itu bisa diantisipasi sejak awal akan lebih baik, karena
analisis itu, data acquisition itu akan sangat makan waktu ya. Ini EEG. Yang kedua adalah sama, dia fokusnya di otak, tapi yang organnya otak, tapi fokusnya beda. Fokusnya ini adalah darah, hemoglobin. Dia bekerja dengan dua prinsip, yaitu neurovascular coupling dan near infrared absorption, penyerapan. Ini neurovascular coupling. Ada yang pernah dengar istilah ini? Nggak ada ya? Neuro itu apa neuro? Neuron berarti ya, saraf gitu. Atau sel saraf di otak. Vaskular apa? Vaskular, jantung. Oke, jantung sentralnya dia kemana-mana itu pakai apa istilahnya? Pembuluh. Ya. Jadi di otak, sel-sel neuron itu dia menempel dengan vaskular, dengan pembuluh darah. Dia ada coupling itu kan pasangan gitu, coupling. Jadi dia menempel di pembuluh darah yang mengalir di otak juga gitu, melalui astrosit dan seterusnya. Jadi kalau terjadi neural activity, terjadi namanya vasodilation. Pembuluh darahnya itu melebar. Kenapa? Karena suplai darah itu lebih banyak. Kenapa demikian? Karena otak perlu, sel-sel itu ketika bekerja perlu apa dia? Energi, tadi yang ngomong energi. Oke. Energi itu didapatkan dari darah, itu transporternya, tapi isinya darah itu adalah glukosa, dan satu lagi untuk bahan bakar perlu oksigen. Glukosa, oksigen dibawa oleh hemoglobin. Oke, sampai di situ itu neurovascular coupling. Jadi keberadaan darah yang banyak, blood flow, cerebral blood flow, CBF blood flow, dan keberadaan hemoglobin yang membawa oksigen itu menandakan adanya aktivitas neural, aktivitas kognitif. Otak lagi bekerja nih. Otak bekerja ngapain sih? Oh, mungkin lagi mikir, ada aktivitas kognitif, dia disuruh ngitung, dia lagi memprediksi sesuatu, membayangkan sesuatu, dia lagi orang bengong kan bisa aja dia mikir ya, kan mikir itu kan aktivitas kognitif gitu. Lagi nyetir misalkan, lagi nyetir motor itu kan aktivitas kognitif juga, dia mempersepsi, dia menerima sensasi dan seterusnya. Itu psikologi kognitif itu semua kan bicara tentang otak. Oke, jadi ketika terjadi neural activity, darah banyak, oksigen banyak, yaitu ditandai dengan hemoglobin yang membawa oksigen. Itu neurovaskular. Gimana kita bisa tahu jumlah oksigen yang banyak itu, jumlah hemoglobin? Prinsip kedua, penyerapan sinar inframerah dekat. Jadi, kan sinar banyak ya, ada visible light kayak gini, ada yang inframerah tapi spektrum yang bawah, inframerah dekat. Itu dia diserap rupanya oleh hemoglobin, kromofor istilahnya. Jadi molekul yang bisa menyerap cahaya. Di darah itu hemoglobin rupanya bisa menyerap sinar inframerah yang spektrum bawah, inframerah dekat, near infrared. Dan di spektrum near infrared itu, baik hemoglobin yang yang membawa oksigen dan yang tidak membawa oksigen karena sudah dipakai, itu bisa diserap dengan panjang gelombang yang beda-beda. Nah, dengan prinsip itu, maka ya udah kita tembak sinar inframerah, berapa intensitasnya ketika ditembak dan berapa yang diterima. Ada bedanya dong. Sebagian diserap, nomor 1, nomor 2, 1 oleh hemoglobin yang membawa oksigen, oxygenated hemoglobin. 2 itu deoxygenated hemoglobin. Ada yang tidak kena itu tapi nabrak molekul lain yang tidak menyerap cahaya inframerah, scatter, tek tapi ketangkep juga. Ada yang scatter tapi nggak ketangkep. Ada yang nomor 4 itu balistik, dia nggak nabrak apa-apa, langsung ketangkep sama detektor. Ada yang bounce back, balik gitu, nggak, jadi kebuang gitu. Nah, dengan rumus matematika yang sulit itu, dia bisa menghitung perbedaannya, dan itu nanti akan
konversi menjadi konsentrasi. Dan itu akan menandakan seberapa banyak sih hemoglobin yang membawa oksigen maupun yang nggak bawa oksigen. Sama-sama otak, tapi kalau EEG tadi impuls listrik, kalau ini adalah hemoglobin atau darah. Sama-sama menjadi indikator aktivitas neural. Ini NIRS. Sebenarnya alatnya nggak seheboh ini ya. Ini karena nggak ada tempat penyimpanannya, jadi terpaksa pakai dus komputer. Nah, jadi dia modelnya kan tadi ya kayak di orang tadi. Nah ini seperti mbak-mbak itu. Jadi dia dipakai di kepala. Ada volunteer, saya mau main sulap lagi. Volunteer, mau lagi apa? Kamu tunjuk yang lain deh. Silakan tunjuk. Nggak berani ya. Atau siapa gitu yang mau pakai ini? Prinsipnya sama dia. Jadi ini detektornya. Sorry, ini emitternya yang menembakkan infrared. Emitter itu dia yang nembak, ini yang nangkap detektor gitu. Jadi nanti masing-masing dari pasangan emitter detektor ini membentuk channel, disebutnya channel 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini terdiri dari 18 channel, 16 plus 2 yang kecil ini short separation. Jadi dia nanti ditaruh di kepala sebelah sini. Nah, itu untuk mendeteksi bagian depan. Kenapa ini cuma di bagian depan? Karena prinsipnya atau asumsinya bahwa bagian prefrontal cortex itu adalah pusat berpikir kan. Pusat aktivitas kognitif itu ada di depan, prefrontal cortex. Jadi dia banyak kan pabrikan alat-alat ini dia bikin yang polanya hanya untuk prefrontal cortex. Walaupun yang untuk kayak EEG tadi itu channel-channelnya bisa fleksibel dimanapun, itu ada juga. Jadi kalau tahun ini hibahnya menang lagi, itu akan beli yang model kayak gitu. Jadi sementara pakai yang ini dulu, karena yang itu lebih mahal pastinya. Persis kayak begini juga modelnya, tapi dia biasanya sudah attach gitu, nggak bongkar pasang kayak gini. Itu near infrared gitu. NIRS, silakan. Itu EEG. Ini ada sama-sama main di otak, tapi beda alat. Gitu. Ini yang menangkap ininya, sinyalnya atau tadi spektroskopi kan. NIRS itu kan near infrared spektroskopi. Spektroskopi itu artinya cahaya dikonvert jadi gelombang cahaya jadi konsentrasi. Ini alatnya. Oke. Nah, ini udah beralih dari otak ke jantung. Jadi jantung juga indikator untuk menandakan adanya respons psikologi tertentu. Respons fisiologis dari jantung, detak jantung Anda, itu menandakan sesuatu juga terjadi di psikologis Anda. Jadi prinsipnya gampang, dia mendeteksi detak jantung atau variasi detak jantung. Detak jantung itu kan beat per menit, jadi raw. Yang Anda rasakan sekarang itu detak jantung, heartbeat. Tapi ada namanya HRV, ini namanya heart rate, tapi ada namanya HRV, heart rate variability. Jadi kereguleran atau sejauh mana dia reguler atau irreguler detak jantungnya. Alatnya mana? Saya bawa nggak ya? Oh, bawa deh. Ini lebih kecil. Nah, ini dia. Kayak gini alatnya. Ini udah dicas, udah deh. Jadi kita pasang di chest sebelah kiri dekat dengan jantung sekitar sini. Lalu nanti dia akan bisa detect detak jantung dan variabilitasnya. Yang akan itu menandakan indikator psikologis tertentu ya. Nanti setelah dianalisis habis data acquisition nanti akan dianalisis. Oh ya, tadi NIRS itu kendala operasionalnya sama persis kayak EEG. Kalau berhubungan dengan kepala itu akan berhubungan dengan itu misalkan pakai kerudung, terus rambut juga akan berpengaruh. Sama pengalaman saya ya dulu waktu pakai itu pas studi S3 itu
warna kulit. Jadi kan waktu di Inggris itu kan macam-macam orangnya. Salah satunya ada teman orang Sudan. Sudan itu Afrika. Afrika itu dia black, hitam. Hitamnya hitam baju kamu ini nih. Jadi kalau Anda anggap hitam kita orang Papua atau orang Indonesia Timur, itu coklat gelap. Pigmennya masih pigmen coklat gitu. Nah dia itu betul-betul black. Yang putih itu ya cuma bola mata, kornea matanya gitu. Ya ada kan, itu teman-teman dari Afrika Tengah, Utara, itu black. Dan itu rupanya memang sudah ada laporan ya, sudah ada risetnya bahwa itu bisa scattering sinyal untuk itu. Jadi harus diatur, di-adjust. Bukan berarti nggak bisa berpartisipasi ya mereka yang black itu, tapi bisa diatur gitu, sinyalnya lebih kuat, tembakan emiternya itu lebih kuat gitu. Karena itu, tapi kalau Anda riset di Indonesia mungkin nggak akan terlalu banyak menemukan seperti itu. Sama lagi tadi, ini kan fix ya, titik-titik ini ada fix gitu. Padahal apa? Ini kan nggak bisa dirubah. Ini di sini ya kita pasang di kepala gitu. Padahal nyatanya kepala orang beda-beda. Jadi ada yang kecil, lonjong gitu kayak komentator bola siapa itu Binder Singh gitu. Ada, coba aja cari. Jadi dia yang sisi luar ini terlalu ke sini gitu, ya kan? Ada yang lebar banget, sehingga posisi titiknya itu beda-beda. Nah itu yang harus betul-betul di-adjust ketika dipastikan gitu. Kita nggak bisa memilih muka orang ketika nanti eksperimen, tapi Anda perlu berhati-hati di aspek itu. Itu NIRS. Jantung ini relatif nggak, ini paling pemakaiannya ketika dia dipasang di orang, ya ada aspek privacy tadi itu ya. Ada aspek privacy. Jadi kalau dapat partisipannya perempuan, Anda laki-laki atau sebaliknya, mungkin ya nggak bisa dong dia disuruh, karena dia harus skin contact. Jadi dia harus menyentuh kulit, ya berarti harus dipakai di tempat yang private. Masalahnya, kadang dia makainya nggak bener, terlalu kendor atau terlalu kenceng, jadi bacaannya itu readingnya error. Pernah saya ngalamin perempuan, saya suruh ke kamar mandi, saya ajarin cara pasangnya, begini, jangan terlalu pakai ini ya, manekin gitu, boneka buat simulasi, jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang, nanti kalau udah nyalain, pencet, oke. Ya kamar mandi, udah nggak terlalu kendor, nggak terlalu, udah nih, ya udah pakai baju dong, udah gitu. Terus hampir 1 jam, 1,5 jam kita eksperimen di lab, ternyata nggak dia nyalain. Jadi kan itu hilang gitu, hilang waktu, hilang uang, hilang data. Itu yang paling mengenaskan dari hal-hal seperti ini adalah ketika dia hilang datanya. Kan partisipan tetap harus kita bayar. Terus waktu udah habis. Eksperimen itu kan kendalanya di situ ya. Kita Anda nyebar survei, ayo isi survei ini linknya. 1/2 jam Anda dapat ratusan orang, puluhan orang. Eksperimen sehari bisa dapat 2-3 orang aja udah alhamdulillah tuh. Nah kalau datanya nggak bener, makainya nggak bener, nah itu kan sangat sakit hati gitu. Jadi capek gitu udah lah, eksperimennya susah, bayarnya mahal, kan standar orang sana kan per jamnya 10 pound gitu, sekitar 200.000 kurang, terus nggak dapat apa-apa gitu. Padahal sensor lain bekerja, trackernya oke, NIRS-nya oke, cuma itunya doang akhirnya yang nggak bisa kita pakai partisipan itu semua datanya. Nah, itu kan jadi masalah. Ini ya, electrical tracing of the heart. Jadi sama seperti otak, dia juga menghasilkan sinyal listrik. Ketika darah masuk di pompa itu kan ada impuls listrik. Otot jantung itu punya neuron sama kayak sel saraf yang dia menghasilkan impuls listrik juga, karena ada perbedaan charge ionnya itu. Sama modelnya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian pakai ECG, sinyalnya modelnya akan begini. Karena detak jantung itu kan kelihatannya kan reguler ya, dek, 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 dek. Tapi jarak antara dek, dek itu ada yang dek, 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 dek atau lambat, itu variabilitasnya justru itu yang dilihat gitu. Bukan hanya jumlah berapa dek, dek, dek dalam 1 menit, tapi seberapa reguler dia, seberapa patternnya, ritmenya gitu.
Nah ini nanti alat ukurannya ada SDNN, SDRR macam-macam. Nah berikutnya pindah ke mata. Eye tracking. Ini mungkin relatif. Eye tracking ini dia mencoba untuk melihat perubahan mata, perilaku mata dalam merespon respon psikologis tertentu. Jadi mata bisa jadi pintu masuk untuk memahami kondisi psikologis seseorang. Fokusnya pada pergerakan pelebaran kornea sebetulnya, pergerakan kornea dan pelebaran pengecilan pupil ukurannya. Kornea itu semua ya, mata kita itu. Terus yang kecil yang ya nggak kelihatan mungkin kalau langsung di bagian bukan hitamnya doang, tapi nanti di dalamnya ada tuh yang disebut pupil. Dan dia memanfaatkan sinar inframerah atau near infrared itu untuk memantulkan, ditembak, dipantulin, ditangkap. Nah itu yang akan kelihatan. Eye tracker itu ada dua jenis. Yang pertama yang modelnya ini nih, yang kayak dipakai bapak ini, dia portable. Jadi kita ada juga ini modelnya kayak gini, kayak kacamata gitu. Jadi dia bisa dipakai untuk penelitian-penelitian yang lebih membutuhkan fleksibilitas gerak. Itu jadi misalkan ketika nyetir atau lagi dia melihat-lihat di supermarket gitu, benda apa sih yang dilihat misalnya lebih dulu lebih banyak. Ini seperti ini bentuknya. Jadi ini ada sensornya di sini yang juga nanti ditangkap oleh inframerahnya dari sini. Ini adalah world kamera, jadi kamera depan. Jadi ada 3 kamera mata kiri, mata kanan, ini depan. Ini nanti bisa kelihatan dia ngeliatin apa, dan itu nggak bisa bohong. Mata kan nggak bisa bohong ya. Jadi akan kelihatan bagian mana yang dilihat oleh seseorang, gitu. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti itu ya. Misalkan dalam iklan, kalau Anda bikin satu iklan produk, page gitu di website, Anda ingin tahu tuh orang itu bagian mana sih yang dilihat gitu, iya kan? Dia ini iklan popok nih, tapi yang banyak dilihat muka bayinya, iya kan? Nah, ini Anda bisa menilai nanti efektivitas desain Anda itu seperti apa. Eye tracker menurut saya lebih seru karena hasilnya langsung kelihatan gitu. Kalau otak, EEG itu kayak Anda bermain sinyal gitu, ya, memang sinyal processing gitu, sangat-sangat sinyal banget gitu, kayak orang teknik komputer atau elektro. Misalnya ini iklan popok, produknya sendiri yang kanan bawah itu ya dilihat, tapi tidak sebanyak ketika dia melihat muka bayinya. Jadi rupanya mukanya bayi itu dilihat paling banyak dan paling sering, artinya ada terjadi fiksasi. Jadi fiksasi dan saccades biasanya kalau matriks dari eye tracking itu selain pupil, pelebaran pupil, saccades dan fixation. Fixation itu mata kita itu menetap di satu titik selama beberapa waktu, yang menandakan kita sedang fokus di area situ, ada informasi yang kita serap. Saccades itu perpindahannya. Jadi kalau Anda baca kayak di yang bawah ini, Anda baca rupanya enggak per kata. Dia baca itu per mungkin beberapa kata itu jadi satu kesatuan. Jadi maka pindahnya atau saccade-nya itu kayak begitu. Dari kata sweat dia langsung pindah ke angry. Jadi mungkin kata pain and end itu jadi satu informasi yang ditangkap secara bersamaan, mungkin. So ini perpindahan dan fiksasi. Kayak di gambar itu ya, banyak dilihat berarti awannya sama apa itu, tendanya kali yang merah sama gunungnya atau ya, pokoknya yang bulatannya besar. Jadi ini kalau kalian belajar namanya HCI, Human Computer Interaction, ini akan banyak nih kayak begini-begini iklan, itu akan sangat berguna gitu. Jadi Anda bisa ngasih evidence yang lebih objektif, ya kan? Ini loh iklan Anda, desain Anda yang banyak lihat bukan produknya malah tapi bayinya, gitu. Ya mungkin karena intuisi manusia atau kecenderungan yang kita senang melihat bayi masih lucu mukanya, coba ganti mukanya atau nggak ada orang itu, mana bagian mana yang dilihat, nggak ada bayinya gitu. Itu mungkin akan berbeda. Ide yang sama sebenarnya, ada yang kiri bawah ini sebelah sini, itu yang bentuknya fix, oh ini dia.
Jadi dia kalau ini portable, kalau ini dia ditaruh di depan layar komputer. Biasanya untuk riset-riset yang di lab sih. Ini kan sangat-sangat tidak terkontrol, bukan tidak fleksibel. Jadi dia sangat terkontrol justru alatnya ditaruh di depan layar yang jadi stimulus, lalu dia nanti dibaca lah pergerakan mata kita. Ini relatif nggak fleksibel. Iya. Gitu. Jadi nanti ditaruh di depan komputer, depan layar, nah itu yang akan baca seperti orang yang sebelah kiri itu. Kelemahannya ya masing-masing ada trade-off-nya. Kalau ini lebih baik dari sisi stabilitasnya. Jadi dia nggak goyang kan, lebih fix gitu, lebih jejak gitu. Kalau ini kan bisa goyang-goyang gitu. Tapi dia lebih fleksibel, bisa untuk banyak konteks riset. Kemudian dari sini saya ada ide riset juga tuh, lagi saya coba kembangkan. Jadi kalau ini iklan bayi, kan Anda kemarin pemilu ya untuk pertama kali ya kayaknya ya. Baliho tuh, nah Anda bisa lihat kan baliho kayak gitu. Ada yang jungkir balik demi rakyat gitu, macam-macam. Jadi ada yang milih di Dapil Jakarta 2 nggak kemarin? Jakarta 2 itu Jakarta Selatan sama luar negeri kalau nggak salah. Ini rumahnya anak Jaksel. Nah itu harusnya ketemu tuh si Uya Kuya tuh. Dapil 2. Ya, jadi yang saya penasaran adalah sejauh mana sih si caleg-caleg itu efektif gitu ketika bikin baliho. Pertama, kayaknya mereka dalam mendesain itu asal-asalan. Jadi pakai template aja gitu. Beberapa partai saya lihat ada yang konsepnya oke. Tapi kayaknya tuh kayak yang si Sahrukan, si Effendi SAG itu kan kayaknya aduh asal-asal aja, asal tumpuk aja tuh. Berbagai komponen informasi dia tumpuk sembarangan. Apalagi Pak Adang Juhandi ini, dia coba pakai gaya lain, siap jungkir balik rakyat. Permasalahannya adalah gini, informasi di caleg ini, kalau saya duga ya, dia akan lihat mukanya dulu, sama kayak gambar bayi tadi. Tapi masalahnya di surat suara, itu kan nggak ada muka. Itu adanya nama doang, sama partai nomor urut. Nah, bagaimana iklan ini bisa diingat oleh orang, yang nanti akhirnya ujung-ujungnya dia milih orang itu, dia coblos orang itu. Apakah muka ini adalah bentuk, jadi nanti kalau di pelajaran tentang 2 minggu lagi ya, tentang memori, informasi masuk ke long term memory itu kan banyak faktornya. Untuk supaya dia bisa terregister ke long term memory, nggak hilang. Salah satunya ada aspek-aspek emosional. Itu emosional, hal-hal yang bisa mengikat, mengasosiasikan informasi itu lebih kuat. Nah, jangan-jangan fungsi muka para caleg ini dengan berbagai pose, dengan berbagai kostum itu mencoba mengasosiasikan dengan namanya sehingga dia nanti diingat, lebih diingat gitu. Dugaan saya seperti itu. Ini perlu diuji tentu saja, tapi dugaan saya ke arah situ. Dan kalau begitu, kalau memang benar dugaannya ke situ, pertanyaan berikutnya adalah pose yang bagaimana, atau model muka yang kayak bagaimana, atau pose yang seperti apa? Apakah seperti Pak Adang itu akan bisa diingat gitu? Oh, dia ini yang jungkir balik nih di balihonya gitu. Atau Pak Effendi yang orang-orang juga tahu dia nggak akan ada di surat suara, ya saya pakai artis saja, Sahrukan gitu. Mungkin dia mau ngincer ibu-ibu yang suka nonton India. Atau Uya Kuya, ini sudah familiar kan artis gitu. Kan macam-macam tuh, ada yang modelnya dibikin kayak semi animasi gitu. Kalau di daerah saya tuh di dekat Hamid Rusdi ke arah Saujajar itu ada yang dari Nasdem tuh, Kresna siapa, dia bikin kayak semi animasi gitu. Buat saya itu jadi nginget terus, walaupun saya nggak nyoblos dia karena dapilnya beda. Tapi lumayan bisa mengingat gitu, bisa membuat saya ingat gitu. Kan prinsipnya kalau bahasanya orang politik, supaya dia dicoblos Anda harus diketahui, ya kan? Setelah diketahui disukai, nah disukai baru dicoblos atau dipilih. Itu kan bahasa orang politik. Bahasa psikologinya ya informasi tentang Anda harus terregister di long term memory Anda gitu. Gimana caranya? Ya udah, mungkin dengan desain. Nah, itu caranya bisa nanti memanfaatkan eye tracker salah satu.
Oke, ini psikofisiologi. Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangannya langsung. Oh ya, silakan.